Selanjutnya kita masuk ke ambience ruang dan penentuan material. Di ambience ruang ini kita akan mengerjakan beberapa konsep, yaitu olahan dinding plafon, lantai, kemudian membuat skema warna dan material, lalu lighting, dan furniture dan aksesoris. Jadi kalau di Sintesa Mikro tadi kita sudah sampai bagaimana membuat perspektif dari suasana ruang, terbentuk masing-masing penampilan atau suasana ruangnya. Nah, konsep ambience ini yang akan menuntun kita untuk lebih memperjelas bagaimana sih penampilan dan suasana ruang yang akan kita hasilkan. Yang pertama dilakukan adalah kita menentukan olahan dinding, plafon, lantai itu akan menjadi seperti apa. Jadi kalau misalnya teman-teman membuat suatu konsep ambience ruang, teman-teman bisa memberi keterangan-keterangan di dalam perspektif interior gitu ya. Dindingnya itu akan diolah seperti apa, materialnya bagaimana, kemudian material tersebut akan diletakkan di bagian mana di dalam dinding. Kemudian di dinding itu akan ada furniture apa saja yang perlu diolah gitu, atau aksesoris apa yang perlu diolah, digambarkan secara 3 dimensi. Lalu kemudian bisa diberi warna-warna gitu ya. Di sini ada satu contoh kalau misalnya memberikan warna di dalam suatu perspektif interior untuk mengolah dinding, lantai, atau plafon dapat membuat desainer itu lebih mengerti dan lebih membayangkan bagaimana dia keputusan untuk desainnya. Nah, ini adalah contoh yang lain bagaimana menggambarkan konsep ambience ruang. Jadi dengan sketsa-sketsa perspektif dari segi interiornya dapat lebih kelihatan ambience yang akan diwujudkan itu seperti apa. Lalu selanjutnya adalah membuat skema warna dan material. Jadi material itu sangat penting dalam membuat suatu konsep desain, karena material itu yang akan mendefinisikan ruangan kita itu seperti apa sih. Apakah kita perlu material-material khusus atau perlu penampilan khusus yang membuat ekspresi ruangnya menjadi lebih terlihat jelas, itu diwujudkan dengan material. Nah, ini contoh-contoh dari material board gitu ya. Jadi material itu selain material dari finishingnya atau material bahan aslinya, kita juga dapat menambahkan material fabric yang dapat diterapkan atau diaplikasikan untuk mendukung konsep sebuah ruangan. Yang selanjutnya adalah selain material tentu saja skema warna. Jadi teman-teman perlu mempelajari bagaimana warna itu punya skema, apakah teman-teman mau meletakkan warna-warna yang monokrom atau warna-warna yang kontras yang disesuaikan dengan ekspresi dari sebuah ruangan. Ini adalah contoh-contohnya bagaimana mengatur skema sebuah warna gitu ya, dengan kembali lagi pada keywords atau tema yang teman-teman akan usung. Nah, itu warnanya yang cocok itu seperti apa. Ini adalah contoh lagi dalam suatu ruangan, skema warnanya ditampilkan satu persatu gitu ya, dan ini akan diterapkan di mana? Apakah ini akan diterapkan di elemen-elemen ruangnya, dinding, lantai, plafon, atau pada furniture atau aksesoris dari ruangan tersebut. Lalu yang membentuk ambience sebuah ruangan yang lain adalah lighting. Jadi lighting itu terdiri dari 2 macam ya teman-teman. Ada natural lighting, yaitu pencahayaan alami, dan artificial lighting, yaitu pencahayaan buatan. Jadi teman-teman juga perlu mengatur dan menentukan di mana posisi lightingnya. Lightingnya ini akan berfungsi sebagai apa? Kalau di sini ada 4 jenis fungsi lighting, yaitu yang pertama ambient sebagai pembangun suasana ruang, atau task lighting untuk menerangi tugas-tugas tertentu atau aktivitas tertentu. Kemudian accent lighting untuk memberi aksen terhadap
sesuatu yang akan ditonjolkan, misalnya aksesoris atau furniture tertentu, dan lighting untuk dekoratif. Kemudian posisinya juga teman-teman bisa tentukan sendiri ya, apakah dia portable atau digantung atau ditempel di elemen-elemen ruang. Nah, ini adalah contohnya bagaimana sebuah ruangan itu akan terbentuk ambience-nya dari lighting. Jadi kalau misalnya teman-teman ketahui bahwa lighting itu jenisnya ada beberapa macam, misalnya yang kesannya hangat atau kesannya dingin. Nah, itu teman-teman bisa pilih yang membentuk suatu ruang yang diinginkan itu seperti apa sih. Lalu yang keempat adalah furniture dan aksesoris ruang. Nah, furniture-nya apa saja yang akan dimasukkan ke dalam ruang tersebut? Apakah furniture-nya itu built-in menjadi satu di dalam elemen ruang, atau loose furniture, bisa dipindah-pindah, seperti apa fleksibilitasnya? Kemudian apakah furniture itu merupakan bagian dari sebuah interior atau terpisah? Kemudian style dari furniture-nya itu akan mengikuti style apa? Dan selain furniture juga ada aksesoris, ini yang akan membentuk juga ambience ruangan. Jadi aksesoris ruang itu ketika ditempatkan secara benar, kemudian warnanya juga disesuaikan, teksturnya, apakah dia besar kecilnya si aksesoris itu akan membantu untuk menyempurnakan sebuah konsep desain. Nah, ini adalah contoh-contoh konsep ambience ruangan. Jadi teman-teman akan memasukkan satu area gitu ya, satu perspektif sebuah ruangan. Kemudian dari perspektif tersebut dijelaskan materialnya, contoh-contoh materialnya, palet materialnya seperti apa, kemudian referensi dari furniture-nya itu dimasukkan juga gambar-gambarnya, jadi kita bisa tahu nah konsep ambience-nya ini yang diinginkan itu seperti apa sih. Ini ada contoh yang lain, kemudian ini ada lagi contoh yang lain dengan ruangan yang lain, suasana yang lain, dan kita bisa masukkan juga skema warnanya langsung di perspektif dari interiornya. Nah, ini adalah contoh yang terakhir dari konsep ambience ruang. Selanjutnya adalah konsep bentuk dan konstruksi. Nah, dari konsep bentuk dan konstruksi ini kita akan masuk ke dalam suatu proses desain yang bisa dibilang adalah proses desain yang kreatif atau kreatif proses desain. Jadi kita bisa menentukan yang pertama sirkulasinya. Sirkulasinya itu teman-teman bisa menentukan sirkulasinya itu berupa radial, sirkulasi yang radial, atau binodal, jadi ada 2 poin yang dihubungkan dengan satu sirkulasi. Lalu aksial, membentuk suatu garis, atau 2 akses gitu, jadi garisnya ada 2 garis sirkulasinya, atau spines, mengikuti alur dari bentukan masanya mengalir. Setelah sirkulasi, mungkin teman-teman juga mempunyai ide untuk membuat suatu bentuk gitu ya, form. Nah, ini teman-teman juga bisa banyak melihat referensinya dari buku Operative Design dan Conditional Design, bagaimana membentuk suatu form. Di sini ada satu contoh bahwa ada suatu form, kemudian dibagi 2 berdasarkan refleksinya, kemudian nanti refleksinya itu diputar gitu. Lalu mungkin ada proses rotasi, dimiringkan sehingga membentuk suatu form yang tidak biasa, atau form yang dapat disesuaikan dengan bentukan site atau konsep desain yang diinginkan. Lalu membentuk suatu form, idenya dapat dari mana saja. Teman-teman bisa juga menerapkan konsep analogi gitu. Jadi analogi itu membandingkan dengan bentuk-bentuk lain, bentuk-bentuk natural atau bentuk-bentuk di sekitar kita yang diumpamakan atau diibaratkan dalam sebuah desain arsitektur. Di sini ada beberapa contoh, misalnya bentuk jari kita gitu ya, 5 jari kemudian diumpamakan di dalam suatu desain. Lalu misalnya ada bentuk jejak langkah yang diwujudkan dalam
bagaimana menempatkan posisi massa bangunan. Lalu ada lagi bentuk analogi secara langsung, misalnya dari bentuk pohon, cara kerja pohon itu diterapkan dalam sistem bangunannya. Ada lagi contoh yang lain, personal analogi, membayangkan atau mengibaratkan bentuk manusia menjadi tatanan massa dari sebuah bangunan. Atau contoh lain lagi adalah fantasi analogi, yaitu bagaimana sebuah konsep, misalnya konsep bukaan itu dipengaruhi oleh bentuk yang lain. Misalnya di sini adalah bentuk bunga yang terbuka gitu ya. Bunga mekar itu dianalogikan menjadi sebuah desain bukaan. Ada lagi analogi-analogi yang lain, teman-teman bisa lihat di sini, dianalogikan tidak hanya dari massa bangunannya, tapi bisa juga dari struktur bangunannya, kemudian sistem bangunannya, mekanikal bangunannya, atau kontrol dari suatu bukaan, atau penampilan dari tampak bangunan, atau misalnya dapat dianalogikan menjadi layout ruangan. Nah, itu teman-teman bisa cari atau bisa menemukan inspirasi kemudian dianalogikan di dalam suatu konsep desain. Ini adalah bentuk proses idea yang lain. Jadi kita juga bisa menggunakan proses eksperimen seperti ini ya. Jadi ini ceritanya adalah membuat bentuk berdasarkan eksperimen dengan lipatan-lipatan kertas. Dicari lipatan mana yang bentuknya paling baik dan paling kuat. Nah, ketika sudah eksperimennya sudah terbentuk, kemudian mulai diwujudkan menjadi sebuah desain arsitektur gitu ya. Jadi mulai dimasukkan unsur-unsur manusianya, lalu mulai dibuat modelnya. Jadi kalau tadi hanya sebatas model studinya gitu ya, berupa kertas yang dilipat-lipat, ini mulai dibuat 3D-nya, mulai dibuat konteksnya seperti apa, lalu detail-detailnya seperti apa, terbentuk potongan-potongannya, kemudian sudah diwujudkan dalam ruangan-ruangan, diaplikasikan dalam denahnya. Lalu ini adalah perspektifnya. Jadi setelah jadi si eksperimen itu, suasana ruang yang terbentuk seperti apa dari luar, atau pandangan menuju bangunannya itu seperti apa. Ini adalah denahnya yang terbentuk. Nah, ini adalah contoh-contoh bagaimana kita menggambarkan konsep bentuk. Jadi kita bisa menggambarkan dari 3 dimensinya, seperti apa bentuknya. Lalu setelah bentuk luarnya, mungkin teman-teman juga bisa mendetailkan tampak bangunannya dari berbagai sisi itu seperti apa konsepnya. Jadi di sini bisa dipecah gitu ya, dari denahnya, tampak depan, tampak belakang, atau misalnya dari yang gambar sebelah kanan itu secara interior, tampak interiornya itu akan seperti apa penampilan bangunannya. Lalu teman-teman juga bisa menggambarkan dalam bentuk diagram proses pembentukan sebuah bentuk. Jadi kalau teman-teman bisa lihat dari bentuk dasar, yaitu sebuah balok gitu, kemudian di otak-atik bentuk dasarnya tersebut ditransformasikan. Nah, itu akan menjadi sebuah bentuk bangunan yang diinginkan sesuai konsep. Nah, teman-teman juga bisa menggambarkan konsep detail komponen ruang. Jadi tidak hanya sebatas dari bagaimana bentuknya, tapi konsepnya itu juga berupa konsep detail dari komponen ruangnya seperti apa. Kalau di sini contohnya adalah bagaimana mendesain sebuah bukaan yang terintegrasi menjadi sebuah detail yang menarik gitu. Nah, jadi ini yang akan kita lakukan di tahap pertama dalam pembuatan konsep, yaitu teman-teman menggali sebanyak-banyaknya
Di sini disebut multiple ideas generation, jadi membentuk konsep itu dengan berbagai alternatif. Di sini saya akan minta teman-teman untuk membuat minimal ada 3 alternatif konsep generation dengan masing-masing meliputi tadi ya ada 4 jenis konsep, yaitu konsep solusi, konsep tatanan sirkulasi dan ukuran ruang, konsep ambience ruang dan penentuan material, dan konsep bentuk dan konstruksi. Setelah mendapatkan alternatif konsep generation ini, teman-teman silakan menampilkan itu kepada rekan-rekan dan tutor masing-masing untuk didapatkan feedback dari minimal ada 5 orang, yaitu 4 rekan mahasiswa dan tutor. Lalu setelah feedbacknya didapatkan, kemudian membuat self-evaluation untuk memilih konsep yang terbaik. Feedbacknya ini adalah terdiri dari 4 poin ya. Jadi masing-masing akan memberi feedback kepada rekan-rekannya untuk bagaimana konsep itu, apakah sudah menjawab problem statement, apakah sudah sesuai konsep desain dengan special requirement dan site analisisnya, apakah desainnya itu unik dan kreatif, dan yang terakhir, apakah desain yang dihasilkan oleh rekan-rekannya dapat dilaksanakan. Sekian dari penjelasan konsep generation. Selamat untuk membuat konsep, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya.